Siswa menyimak atau siswa menyaksikan tayangan. Nah, artinya bagaimana siswa itulah yang aktif. Nah, itu hanya pembalikan nanti pada gramatikal struktur sintaksisnya ya, Bapak dan Ibu. Nah, jadi kembali ke sini Bapak dan Ibu bahwa deep learning itu bagaimana siswa aktif di dalam proses pembelajaran. Nah, sehingga dia bisa menjelajah lebih dalam topik tersebut. Jadi, kalau kita akan membahas sebuah topik X gitu ya. Nah, kita jangan setengah-setengah saja Bapak dan Ibu memberikan materinya. Jadi kita mulai meminta mereka itu betul-betul memahami secara konsep, betul-betul mereka tahu isinya apa. Maka di sekolah-sekolah swasta ya, banyak ketika membahas tentang eh, sains misalnya, tentang proses gunung meletus gitu. Ada yang sekolah-sekolah tertentu hanya teoretis saja. Gunung meletus karena proses bla 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 bla. Tapi di sekolah tertentu ada Bapak dan Ibu yang siswa itu tidak diterangkan dari awal, artinya deduktif ya, tapi langsung praktik. Ya, kemarin anak saya misalnya diminta membawa apa namanya balon atau membawa hal-hal alat-alat yang nanti langsung digunakan di dalam kegiatan praktik itu. Ternyata itu dengan proses mereka langsung menjelajah lebih dalam topik apa yang sedang dikaji. Itu terkait dengan pemahaman ataupun konsep awal deep learning, Bapak dan Ibu. Nah, komponen utamanya, saya kira juga Bapak Ibu sudah melakukan ini semua, hanya memang penamaannya saja, penjenemaan ya, artinya brandingnya, bagaimana konsep deep learning ini ada 3 poin yang kita semua sudah melakukan pasti. Yang pertama, mindful learning, kemudian meaningful learning, dan joyful learning. Apa itu? Yang pertama, mindful learning. Jadi sebetulnya Bapak dan Ibu, hal ataupun komponen yang pertama di dalam deep learning yaitu bagaimana mereka itu sadar. Siswa itu sadar kalau mereka itu sebetulnya sedang belajar, tetapi mereka tidak berkesan belajar. Gitu. Maka ada tipe-tipe metode yang kita menggunakan games ya. Mereka tidak sadar kalau mereka sedang belajar, tetapi mereka sadar kalau mereka itu belajar. Gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini Bapak dan Ibu, kita akan bisa membangkitkan kepada mereka bagaimana kemudian mereka itu kita libatkan. Jadi, mereka sebetulnya sadar sedang belajar. Tapi ketika mereka kita minta menulis puisi misalnya, mereka itu tidak sadar kalau sedang diminta menulis puisi. Contoh, misalnya kita minta ke halaman, ayo amati itu sekeliling, tulis apa yang ada di situ. Misalnya. Ketika mereka sudah mengumpulkan berbagai kosakata, diksi, kemudian mereka eh, kembali ke kelas, kemudian kita minta untuk menggabungkan itu menjadi sebuah puisi, mereka baru tahu bahwa, oh ternyata ini ada metode kita itu diminta menulis puisi nih, gitu. Mereka tidak sadar kalau diberi tugas itu, tetapi mereka sadar bahwa mereka itu sedang belajar. Jadi ini yang sebetulnya konsep di dalam mindful learning Bapak dan Ibu. Sehingga bagaimana kita mengajak mereka berdiskusi, bereksperimen sesuai dengan kebutuhan individu. Ini yang saya pernah mengisi ya di Guru ID ini juga bahwa berdiferensiasi ya. Ini mungkin juga masih ada keterkaitan juga. Nah, ini contoh tadi bagaimana kita itu meminta misalnya menganalisis puisi dengan diskusi kelompok ataupun dengan mengeksplorasi dari kata-kata. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, yaitu meaningful learning. Meaningful learning sebetulnya bagaimana kita itu memahami alasan di setiap materi yang dipelajari untuk menciptakan relevansi dan motivasi. Jadi pembelajaran itu berikan supaya mereka tuh punya sense, Bapak dan Ibu. Mereka mau nilai bahwa pembelajaran itu lebih bermakna. Jadi ketika kita menjelaskan tentang gramatikal ya dalam menulis esai, sebetulnya tidak sekadar kita sedang menyampaikan tentang strukturnya,
Tetapi hal lain bagaimana nanti mereka bisa menerapkan itu di dalam katakanlah di sini membuat paragraf argumentasi. Nah, ini yang nantinya pembelajaran bermakna ini mereka akan tahu bahwa pemahaman yang utuh atas berbagai pengetahuan teori belajar yang mendorong mereka. Jadi, Bapak dan Ibu, untuk yang meaningful learning ini sebetulnya nanti konsepnya memang kita memberikan hal kepada para siswa itu tidak sekadar kita memberikan pengetahuan baru begitu, tetapi nanti kita mengaitkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada atau apa konstruktivistiknya. Dan ini sangat penting juga di dalam pembelajaran khususnya bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, yaitu joyful learning. Nah, ini kalau kita memahami dulu ada namanya PAIKEM ya, Bapak dan Ibu ya. Mungkin ada di eh, kota-kota lain, provinsi-provinsi lain ya. Ini saya lihat ada berbagai wilayah ya yang bergabung. Ada namanya singkatan-singkatan yang sebetulnya singkatan itu memberikan makna bahwa pembelajaran itu bermakna gitu. Nah ini eh mohon maaf ya ini kalau di Jawa ya saya tidak tahu nanti di tempat-tempat lain ya. Ini memang sebetulnya tidak bagus tetapi ya nah, Paikem gembrot Bapak dan Ibu. Jadi ini menyampaikan bahwa pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan. Gitu. Gembrot ini gembira tetapi berbobot. Nah, saya tidak tahu di wilayah Bapak Ibu punya makna yang lain misalnya atau punya singkatan-singkatan lain. Tetapi esensi dari pembelajaran itu adalah bagaimana pembelajaran itu menyenangkan gitu. Nah, karena jangan sampai kita hadir sebagai guru, kita datang ke kelas itu siswa udah pusing dulu gitu. Aduh, ini pelajarannya buat ini gitu. Mereka udah pusing dulu, mereka sudah tidak mau bertemu dulu gitu. Dan bahkan mata pelajaran yang seharusnya mudah itu menjadi susah bagi anggapan siswa karena guru. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah ya, saya tidak tahu Bapak Ibu pernah atau tidak, tapi saya pernah Bapak Ibu, tetapi mata pelajaran X gitu ya. Saya suka sekali sebetulnya. Ya. Tetapi karena gurunya tidak menyenangkan menurut versi saya ya, ataupun dalam menerangkan juga membuat tidak menyenangkan dalam tanda kutip pembelajarannya, atau mendesain pembelajaran itu tidak joyful. Sehingga saya yang tadinya suka mata pelajaran itu menjadi tidak. Dan itu sempat beberapa waktu ya, 1 tahun di jenjang sekolah, lalu di kelas berikutnya karena gurunya sudah berganti, akhirnya suka gitu. Atau kebalikan Bapak Ibu, kita tidak suka mata pelajaran misalnya matematika, tetapi karena kita suka gurunya, cara menerangkannya, atau cara membawakannya, memberi contoh-contohnya gitu. Itu mudah dan langsung bisa masuk. Sehingga yang mata pelajaran bagi kita susah, apalagi waktunya itu hari Senin ya. Hari Senin itu kan waktu-waktu kalau anak sekolah itu saya tidak suka ya Bapak Ibu karena harus melewati Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Itu menjadi senang. Nah, karena apa? Ya, beliau bisa menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Nah, inilah yang harapannya di dalam deep learning itu kita semua, Bapak dan Ibu, bagaimana kita menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dengan pemahaman yang mendalam. Jadi tidak sekadar kita itu minta mereka menghafal nih, apa unsur-unsur intrinsik. Oh, unsur-unsur intrinsik itu ini. Apa struktur fisik ataupun struktur batin di dalam puisi? Tidak hanya itu, Bapak dan Ibu. Tapi betul-betul kita kemas di dalam pembelajaran yang menyenangkan. Maka ini mungkin bisa ada contoh nih. Kita meminta ada simulasi, misalnya mewawancarai tokoh fiksi dari novel, misalnya, atau yang untuk anak sekolah novel-novel yang sesuai ya dengan
usia mereka, misalnya yang SMP atau SMA, misalnya yang 5 cm, ataupun misalnya kalau mau novel serius ya berarti tokoh-tokoh dari novel itu. Kita minta nih, karena nanti dari situ si pemeran tokoh ini juga akan bagaimana menguasai informasi apa, dia sebagai siapa. Nah, ini akan menarik Bapak dan Ibu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ada pendapat nih ya dari Dave Meyer bahwa sebetulnya joyful learning ini merupakan pembelajaran yang kita membangkitkan minat ya tadi ya. Minat itu penting Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita sebagai guru, siswanya itu sudah tidak berminat dulu sekolah gitu, ya percuma gitu. Sehingga sekeras apapun motivasi kita, sekeras apapun memberi pelajaran sebagus apapun, saya pikir ya mereka nothing ya, ataupun mereka tidak respect, mereka tidak merasa ingin belajar karena ya tadi mereka tidak ada minat. Nah, ini yang sangat penting Bapak dan Ibu, kita membangkitkan minat kepada mereka. Termasuk di sini bukan sekadar kalau menyenangkan itu mereka jadi lucu ataupun buat mereka jadi ketawa-ketawa, tidak. Sekali lagi ini nanti joyful learning yang berkaitan dengan menyenangkan itu bukan berarti mereka harus hahaha ya di dalam kelas, tidak. Tetapi bagaimana nanti pembelajaran itu terdapat kohesi atau keterpautan ya antara guru maupun siswa yang mereka merasa senang. Dan paling penting adalah mereka tidak ada tekanan. Seperti tadi. Jadi mereka mengikuti pembelajaran kita itu dengan senang. Bukan karena harus menghabiskan berapa JP dalam sehari dengan guru itu. Nah, ini penting Bapak dan Ibu. Kalau nanti siswa sudah punya rasa itu kepada Bapak Ibu, nah itu berarti Bapak Ibu sudah menerapkan joyful learning ini. Gitu. Tapi kalau kadang ya, misalnya ini sudah jam berapa nih, ini sebentar lagi selesai nih, yeay gitu ya. Itu berarti kita merasa, wah senang ya, pembelajaran kita udah selesai gitu. Ya. Tapi kalau mereka tanpa sadar, oh, udah selesai sih gitu, berarti setidaknya kita menyuntikkan kepada mereka bahwa mereka itu tidak dalam tekanan. Itu yang memang konsep di joyful learning Bapak dan Ibu. Kemudian ada manfaatnya Bapak dan Ibu, 3 poin ini sebetulnya nanti ada yang tentunya juga tidak asing ya dari Bapak dan Ibu semua. Kita memiliki ada 6 ya unsur literasi ya, di mana tentunya ini juga sudah sangat familiar tentang baca tulis, tentang numerasi, tentang sains, tentang digital, tentang finansial maupun tentang budaya. Nah, kita di dalam deep learning itu juga masih berkaitan dengan ini Bapak dan Ibu. Jadi ini juga tidak bisa dipisahkan bahwa literasi itu juga sangat luar biasa memberikan keterpautan, keterkaitan di dalam pembelajaran. Semua pembelajaran. Ya. Kalau yang sekarang kita pahami adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian untuk yang kompetensi ya Bapak dan Ibu, ini juga nanti ada 4 poin ya. Kalau kita mengenal berarti nanti apa? 4K ya sebetulnya ya. Kritis ya, berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah. Jadi nanti dengan adanya deep learning ini harapannya siswa itu bisa memiliki problem solving ketika mereka itu sedang memiliki masalah gitu. Mereka bisa berpikir secara kritis. Makanya kalau yang dulu-dulu ya, kemarin-kemarin mungkin juga Bapak Ibu sudah sering menerapkan ada Hodge ya untuk higher order thinking, itu untuk bagaimana berpikir kritis itu. Kemudian tentang kreativitas ya, ini juga sangat penting ya. Nah, baik, nanti ada yang bertanya nanti ya. Oke, kita akan selesaikan dulu ya Bapak dan Ibu. Terkait dengan kreativitas, harapannya siswa juga tidak sekadar menerima Bapak dan Ibu apa yang kita berikan, tetapi mereka punya kreativitas sendiri. Maka ada beberapa sekolah yang memang sudah memberikan kebebasan secara misalnya contoh
kita minta mereka menulis puisi. Ada beberapa yang menentukan tema, ada yang sudah menentukan tentang pokok bahasan, misalnya. Tetapi ada juga yang betul-betul memberikan kebebasan kreativitas kepada para siswanya. Kemudian tentang komunikasi, ini kaitannya dengan public speaking, bagaimana mereka juga harapannya nanti punya komunikasi, menjalin komunikasi antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa, ataupun bahkan antara siswa dengan orang tuanya. Membangun komunikasi ini yang sangat penting. Kemudian bagaimana kolaborasi kerjasama. Nah, kerjasama di sini tentu dimaknai bukan kerjasama dalam mengerjakan tugas ya dalam tanda kutip ya, tetapi berkelompok, community learning, mereka bisa memecahkan masalah, berdiskusi, Bapak dan Ibu bisa menggunakan metode apapun ya, think pair share boleh, ataupun think talk write boleh, ataupun dengan berpasangan, ataupun dengan berkelompok jigsaw dan sebagainya, itu silahkan. Artinya ini menjadi hal bahwa kita menanamkan kepada mereka bahwa selain sebagai makhluk individu, mereka juga sebagai makhluk sosial. Kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana yang terakhir yaitu terkait dengan kualitas karakter ya, ataupun karakter yang lebih berkualitas, di mana ada beberapa hal terkait dengan deep learning ini, harapannya nanti siswa lebih rasa ingin tahunya itu lebih besar. Mengapa yang bisa, misalnya mengapa ada longsor, mengapa ada banjir, mengapa ada tsunami, hal-hal yang berkaitan dengan keingintahuan mereka, tidak masalah Bapak dan Ibu. Nanti kita mengaitkan misalnya itu dengan bahasa Indonesia misalnya. Atau kalau yang betul-betul murni bahasa Indonesia, mengapa Indonesia itu bernama Indonesia? Mengapa bahasa kita bernama bahasa Indonesia misalnya? Nah, ini contoh-contoh rasa ingin tahu, karena terkadang banyak ya generasi Z sekarang, ya, Gen Z ini, Gen Z ini, mereka tuh ternyata jauh melampaui kita untuk hal-hal pengetahuan. Karena apa, Bapak dan Ibu? Tadi gawai itu, ya. Kemudian inisiatif ya, ini juga menjadi hal harapannya nanti para siswa itu punya karakter yang berkualitas, di mana mereka itu punya insting untuk menginisiasi. Nah, ini memang beberapa hal untuk yang inisiatif ini sedikit berkurang begitu. Kita lihat misalnya kita kalau jadi murid waktu dulu, guru datang, bagaimana kita lekas-lekas ya cepat-cepat untuk menyambut, ataupun misalnya ada papan tulis yang kotor, kita segera untuk menghapus gitu. Tapi sekarang barangkali nilainya, inisiatifnya itu ada sedikit berbeda. Nah, harapannya dengan deep learning ini akan tumbuh itu, gitu Bapak dan Ibu. Kemudian ketekunan ya tentu ya. Kemudian kemampuan beradaptasi ini juga penting Bapak dan Ibu, di mana bumi dipijak, langit dijunjung ya, langit dijunjung ini tidak semua konsep itu dipahami. Tidak semua bisa memahami konsep adaptasi. Mereka menganggap bahwa mereka yang atau tempat itu yang harus beradaptasi pada dirinya. Itu salah. Kita yang harus beradaptasi di mana kita berada. Nah, ini yang tentunya nanti perlu kita tanamkan juga Bapak dan Ibu. Kemudian leadership ini penting. Ini penting bahwa kita juga harus menumbuhkan tentang kepemimpinan kepada para siswa. Nah, harapannya nanti pada deep learning ini ada sesuatu yang kita tanamkan Bapak dan Ibu, maka dengan mindful tadi, kemudian meaningful ataupun joyful tadi, mereka akan kita latih untuk bisa memiliki ketangguhan sebagai seorang pemimpin. Kemudian yang terakhir adalah social and culture awareness, yaitu bagaimana mereka itu sadar. Mereka sadar bahwa mereka itu berada di Indonesia, mereka itu memiliki sosial budaya Indonesia, dan itu menjadi sebuah ciri bahwa mereka itu harus bangga. Nah, disinilah penanaman bahwa bahasa Indonesia itu sebagai penghela ilmu pengetahuan.
bahasa dan budaya itu tidak akan lepas. Dan pengalaman Bapak dan Ibu ketika saya mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing, saya tidak sekadar mengajarkan bahasa Indonesia saja Bapak dan Ibu, tetapi saya mengajarkan kepada mereka bagaimana sosial kehidupan Indonesia, bagaimana budaya yang ada di Indonesia. Ya, baik itu budaya yang kaitannya dengan skill, keterampilan, budaya pikir maupun budaya artefaknya. Nah, ini penting Bapak dan Ibu di dalam uh, deep learning yang saat ini akan kita lakukan atau sudah kita lakukan. Kemudian keunggulannya Bapak dan Ibu, ya, keunggulan deep learning ini nantinya kalau kita betul-betul menerapkan itu, kita bisa mengembangkan berpikir kritis kepada para siswa sehingga mereka ketika mendapatkan masalah, mereka itu bisa mengevaluasi nih, ya. Dan kemudian tadi problem solvingnya. Kemudian pembelajaran bermakna sesuai dengan meaningful tadi ya Bapak dan Ibu, mereka bisa mengkorelasikan antara apa yang diberikan di kelas dengan yang ada di dunia nyata. Misalnya mereka diminta untuk menganalisis nih tokoh penokohan pada karya sastra. Lalu ternyata di kehidupan nyata mereka kemudian tumbuh empati simpatinya terhadap orang. Misalnya, oh kasihan ya, kasihan ini. Nah, karena mengingat bahwasannya ada nilai-nilai ya yang bisa diambil dari novel ataupun cerpen ataupun karya sastra yang dibaca tadi, kemudian kita mengaplikasikan itu di dalam kehidupan nyata. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, keterlibatan aktif ya, ini mendorong diskusi dan eksplorasi mendalam. Ini juga menjadi keunggulan pendekatan deep learning ketika kita itu nantinya akan meminta para siswa itu bisa terlibat aktif tadi. Kita tidak sekadar memberikan mereka hafalan, materi, tetapi bagaimana mereka itu menyadari, mereka aktif di dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu relevansinya terhadap era digital, karena mau tidak mau ya sekarang ya, mungkin kita bisa menggayutkan ya Bapak dan Ibu, bisa buat misalnya platform atau misalnya ada pembelajaran tapi nanti tesnya itu bisa lewat Kahoot ataupun Quizizz ataupun dengan platform-platform yang lain Bapak dan Ibu, dan ini tentunya kita bisa mengaitkan. Kemudian yang strateginya Bapak dan Ibu, ini strategi nanti sila nanti bisa diterapkan ya. Yang pertama kesempatan internship ya untuk magang. Sekarang sudah ada ya magang, saya tidak tahu yang menteri sekarang ya. Artinya kalau yang dulu itu 20 jam. Nah, di sini kalau di dalam konsepnya deep learning ya berarti mereka memang betul-betul terjun gitu. Jadi kalau yang SMK ya, ini yang jadi guru SMK, harapannya ya tidak sekadar kita ajarkan tentang teorinya, tapi betul-betul praktiknya. Saya pernah mendengar lebih baik ya kita betul-betul mengajarkan seseorang itu renang ya, renang dengan gaya langsung nyemplung ke air, bukan hanya teoretis gitu. Karena kalau hanya teoretis kemudian nyemplung ke air ya mereka ya bisa menerapkan secara teori, tapi tidak tahu mereka kemudian akan selamat atau tidak gitu. Nah, ini yang harapannya. Jadi anak-anak sekarang tidak sekadar pada teoretis, nah tapi betul-betul diterapkan supaya mereka survive gitu. Kemudian pemberian feedback, ini umpan balik, kita lebih memberikan umpan balik. Misalnya di situ kita bisa menggunakan strategi yang tugas-tugas para siswa kita beri masukan atau kita kembalikan ya. Artinya kita memberikan umpan balik apa yang sudah mereka lakukan sehingga mereka tahu kesalahan mereka itu di mana dan mereka harus bagaimana. Kemudian PBL ini tentu sering ya, ini di PPG itu sering sekali project based learning ya. Bagaimana nanti siswa itu ya berbasis proyek gitu. Jadi tidak sekadar mereka mengerjakan tes ya, tetapi juga dengan proyek. Kemudian ini asesmen jangka panjang, ini bagaimana mereka punya penilaian. Ini sudah dilakukan oleh PPG ya, mungkin Bapak Ibu yang ikut PPG juga sering melihat ini ada
prakarya, ya, pameran hasil karya, ataupun dengan portofolio. Ini sering sekali dan saya yakin sudah sering dilakukan juga oleh Bapak dan Ibu. Kemudian refleksi. Refleksi ini penting Bapak dan Ibu karena di dalam refleksi proses dan hasil ini sebetulnya kita tidak sedang merefleksi pembelajaran saja, tapi merefleksi diri Bapak dan Ibu, merefleksi kita sebagai pengajar. Bagaimana kita mengajar? Jadi tidak sekadar kita menerapkan deep learning, kemudian di dalam pembelajaran kita menggunakan metode X, Y, Z gitu. Lalu di dalam refleksinya kita hanya merefleksi metode yang kita lakukan itu. Tidak. Tapi merefleksi proses dan hasil belajar siswa yang impact-nya adalah merefleksi diri kita. Maka kalau saya mengajar, saya biasanya tanya ke para siswa saya, mahasiswa saya bahwa bagaimana saya mengajar, bukan sekadar indikator mereka paham atau tidak, indikator mereka sudah mengetahui apa yang sudah kita jadikan CPL-nya, tapi justru impact-nya adalah pada diri kita. Bagaimana refleksi kita? Ini penting Bapak dan Ibu, tetapi secara konsep refleksi proses dan hasil ya memang itu refers to-nya, mengacunya itu kepada para siswa. Kemudian pemecahan masalah dan berpikir kreatif ya ini tentu ya ini tadi problem solving tadi ya termasuk bagaimana kita berpikir secara kreatif tadi untuk memecahkan masalah itu. Jadi kalau misalnya ada contoh ya di Instagram itu pernah saya melihat kira-kira ada batu, ada pasir, ada air, ada batu kecil-kecil gitu, tapi hanya satu wadah saja. Lalu ditanya, bagaimana barang-barang itu, batu, kerikil, pasir, air itu bisa masuk di sini gitu, kelereng gitu. Gimana gitu. Nah, ini berarti bagaimana siswa itu memecahkan masalah. Bagaimana mereka berpikir kreatif. Ada yang kalau misalnya mereka terlalu gerusa-gerusu itu kalau di bahasa Indonesia apa ya, terburu-buru gitu ya, cepat-cepat gitu. Mereka menuangkan air dulu sehingga habis. Untuk batu ya langsung meluap ya, atau diberi pasir dulu penuh lah gitu. Tapi kalau memasukkan dulu batu-batu besar, lalu di sela-sela batu besar itu ada kerikil-kerikil dan batu-batu kecil, di sela lagi ada pasir, dan kemudian yang terakhir kita tuangkan air, itu berarti dia bisa memecahkan masalah dengan kreatifnya. Tanpa ada hal yang dibuang ataupun yang tidak diselesaikan. Nah, ini contoh saya pernah melihat itu Bapak dan Ibu, dan ini mungkin bagian dari yang perlu saya sharingkan ke Bapak dan Ibu. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana pembelajaran multidisiplin ini penting. Ya, kalau dulu mungkin pernah ada ya Bapak dan Ibu tematik ya, pembelajaran tematik itu. Ya. Artinya ketika membahas tentang sejarah Borobudur gitu, kita sudah akan mengaitkan juga dengan paragraf eksposisi misalnya. Tapi bisa juga kita kaitkan dengan matematika. Berapa tingginya, berapa lingkarannya, berapa stupanya. Nah, ini kita harus belajar secara multidisiplin. Ya, maka ya kita orang bahasa Indonesia pun juga tidak harus pakai kacamata kuda ya Bapak dan Ibu, harus hanya belajar bahasa Indonesia gitu. Kita boleh dengan belajar dari interdisiplin maupun multidisiplin. Ini yang juga penting kita tanamkan ke para siswa. Kemudian ini mungkin sekadar informasi saja sekolah dengan pendekatan yang tradisional atau deep learning ya. Ini untuk membandingkan ya bahwa bagaimana kalau tradisional itu seperti apa, kemudian buku teks yang digunakan apa, sampai kepada bagaimana sifat para siswanya, kelasnya. Gitu. Kalau yang tradisional mungkin masih homogen ya, artinya kelas yang memang disamaratakan. Gitu. Maka kemarin misalnya sudah ada penerapan kalau di zonasi itu sebetulnya sudah heterogen Bapak dan Ibu. Karena
Kalau tidak seperti itu ya berarti ada kelas yang memang hanya orang-orang pinter semua, ya. Sekolah hanya orang-orang dengan NIM ya ataupun nilai tertinggi semua. Tapi ada sekolah yang ternyata di low semua. Tapi dengan adanya sistem zonasi itu sebetulnya sudah akan mengheterogenisasikan sebuah kelas. Nah, ini sangat penting Bapak dan Ibu karena dari situ ya ya plus minus sih, plus minus ya karena nanti gurunya juga punya eh, PR untuk diferensiasi yang seperti apa dan bagaimana. Nah, ini mungkin juga tidak jauh berbeda Bapak dan Ibu dengan yang kemarin diferensiasi ataupun nanti dengan kurikulum merdeka. Kemudian ini guru mengajar dan merencanakan secara individu. Nah, yang sekarang sudah ada tim ya, tim teaching ya. Apalagi di tempat Bapak Ibu misalnya ada teman-teman PPL ya atau teman-teman yang PPL PPJ ya. Ini tentu sudah bisa kita minta untuk berdiskusi bersama. Nah, ini contoh untuk yang multidisiplin Bapak dan Ibu ya. Tadi saya sudah singgung ada IPA, seni musik, bahasa. Jadi ini kalau IPA berarti sejarahnya ASEAN terbentuk, musiknya berarti bagaimana budayanya atau musik-musik yang ada di ASEAN misalnya. Lalu kalau yang di bahasa berarti bagaimana membuat esai yang berkaitan dengan ASEAN. Ini contoh. Kemudian ini untuk penghalang deep learning saya pikir juga plus minus Bapak dan Ibu ya bahwa ketika inovasi ataupun entah itu kurikulum, entah itu hal yang disampaikan oleh pemerintah itu saya pikir pasti ada plus minusnya ya. Nah, yang pertama di dalam deep learning yang nanti menjadi tirai ataupun penghalang yaitu ketidakhadiran mental ya. Jadi sebetulnya kita masih belum bisa sepenuhnya kita samaratakan begitu ya bahwa kita itu siap gitu secara emosional ataupun secara intelektual. Kemudian tujuan tidak jelas, tidak ada kejelasan tentang hasil pembelajaran. Jadi mungkin ini dianggapnya bahwa kalau hanya mindful, meaningful ataupun joyful, hakikat utamanya apa? Misalnya entah itu secara terang di dalam CPL-nya, indikatornya, itu mungkin bagian dari yang dianggap sebagai bagian dari penghalang. Kemudian relevansinya rendah, metodenya monoton ya, tetapi ini saya pikir nanti bagian dari yang justru akan menjadi solusinya. Bahkan ini ada orang tua tidak terlibat gitu ya. Nah, ada cara mengatasinya Bapak dan Ibu. Nah, ini yang mengatasinya yaitu bersiap sebelum belajar. Nah, ini preparationnya ini harus kuat ya. Bagaimana kita di dalam skenario pembelajaran itu menyampaikan ya, harus mengondisikan, guru mengondisikan kelas. Gitu. Nah, ini PR, bagaimana bersiap sebelum belajar. Boleh juga sekarang ada ice breaking ya, siswa diminta berdiri, apalagi jam-jam siang ya, jam-jam siang hari usai rehat gitu. Boleh, guru minta ayo berdiri dulu gitu. Ya, silakan. Tulis nama kota, misalnya di kota Bapak Ibu masing-masing ya, tulis nama kota di daerah Bandung yang berawalan dengan huruf C misalnya. Nah, itu jadi sesuatu ice breaking tapi tetap ada sesuatu yang mereka berpikir gitu. Kemudian ini desain siklusnya, bagaimana nanti siklus itu bisa kita desain sedemikian ya, artinya kalau di dalam PTK ya pembelajaran penelitian tindakan kelas itu ada siklus-siklus Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa kita terapkan juga. Kemudian multidisiplin tadi sudah ya, multidisiplin kita menggabungkan berbagai bidang ilmu ya. Kemudian jenis aktivitas beragam, artinya kegiatan yang kita lakukan itu tidak sekadar ceramah ya. Kemudian intensional interaktif, kita juga misalnya bisa dengan kuis digital tadi platform Quizzes ataupun Kahoot dan sebagainya. Rotasi peran, ya rotasi peran ini bisa kalau kita ada kegiatan misalnya ya rotasi peran yang sangat simple, ya tempat duduk aja Bapak dan Ibu.
Ada yang di sini, ada yang di sana, ada yang kotak. Itu bisa juga Bapak dan Ibu untuk kita mengatasi ya. Lalu jurnal refleksi rutin, nah ini biasanya ada jurnal Bapak dan Ibu di sekolah-sekolah tertentu ya. Ada jurnal yang memang dituliskan bagaimana pembelajaran hari ini dan refleksinya seperti apa. Penguatan umpan balik tadi sudah saya terangkan tentang feedbacknya. Pengembangan guru, nah kita pun juga, nah seperti ini salah satunya ya. Ada pelatihan, pendampingan ya supaya Bapak dan Ibu mendapatkan tambahan ya, sharing lah istilahnya sharing ya, bukan bukan sekadar kena charge seperti baterai ya, tetapi kita sharing juga gitu karena itu bagian dari Bapak dan Ibu nanti akan menjadi tahu oh ternyata pembelajaran di provinsi X di kota Y itu ternyata seperti ini gitu. Nah, kalau ada sesuatu yang bagus ya kita contoh gitu. Tetapi kalau ada yang kurang ya berarti menjadi refleksi kita juga. Terakhir yaitu kolaborasi orang tua. Jika ada penghalang orang tua tidak terlibat, ya berarti di sini cara mengatasinya bagaimana kita mengolaborasikan peran orang tua itu. Jadi misalnya ada tugas-tugas tertentu yang orang tuanya harus terlibat misalnya. Entah itu mewawancarai orang tuanya, entah itu mengajak diskusi orang tuanya terkait dengan apa eh, fenomena saat ini misalnya. Bahasa Indonesia misalnya kita kaitkan dengan perpindahan ibu kota misalnya. Nah ini silakan nanti diminta membuat essay. Nah ini bisa jadi kolaborasi orang tua. Itu dan terakhir Bapak dan Ibu ya, untuk kesimpulannya bahwa kurikulum dengan penerapan deep learning ini sebetulnya menekankan pendekatan pembelajaran yang inovatif untuk bahasa Indonesia. Nah, katanya itu dengan memadukan berpikir kritis, eksplorasi mendalam, dan pengalaman belajar yang bermakna. Dengan mengatasi tantangan implementasi, kurikulum ini nanti harapannya bisa meningkatkan pemahaman siswa yang secara otomatis yaitu menjawab kebutuhan pendidikan di era teknologi modern.